portable dengan NIM 19142010161. Saya di sini berperan sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Jessica Mkawimbang dengan nomor induk mahasiswa 1914201037. Di sini saya akan berperan sebagai perawat 2. Saya Serlia Mekar, NIM 191420100156. Di sini saya berperan sebagai pasien. Kami dari kelompok 5, kelas A5 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, kami akan melakukan praktek atau simulasi asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien dengan stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat adanya penyumbatan atau stroke iskemik dan terjadi akibat pecahnya pembuluh darah atau hemoragi. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama ada stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini juga disebut sebagai iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi juga menjadi dua jenis. Yang pertama stroke trombotik dan stroke embolik. Kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan mengalami pendarahan. Pendarahan di otak dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terdiri dari dua jenis. Yang pertama perdarahan intracerebral dan kedua subarachnoid. Divisi perawatan diri berhubungan dengan tidak berfungsinya kegagalan menggerakkan anggota tubuh. Intervensi dukungan perawatan diri ada 3, yaitu identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia. Yang kedua, monitor tingkat kemandirian. Dan yang ketiga, identifikasi kebutuhan alat bantu, kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan. Ada 5, yaitu 1. Sediakan lingkungan yang terapeutik. Kedua, siapkan keperluan pribadi. Dan yang ketiga, dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri. Dan yang keempat, fasilitas untuk menerima keadaan ketergantungan. Dan yang kelima, fasilitas kemandirian. Bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri, jadwalkan rutinitas perawatan diri. Dan yang terakhir, edukasi. Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Halo Ibu Serlia, selamat siang. Bagaimana perasaan Ibu siang hari ini? Ya, perkenalkan, nama saya Lady. Dan saya Jessica. Kami adalah perawat jaga di siang hari ini mulai dari jam 2 siang hingga jam 9 malam nanti. Jadi, kalau Ibu ada keluhan-keluhan bisa ditanyakan kepada kami. Ya, begitu Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jadi pada saat ini kami akan melakukan observasi kepada Ibu untuk memastikan kesehatan Ibu. Jadi Ibu Serlia, pada saat ini kami akan melakukan pengecekan tekanan darah Ibu. Mohon maaf Bu. Mohon maaf Bu, akan menghubungi ke Ibu.
36. Jadi panas ibu, suhu tubuh ibu normal. Ya, tekanan darah ibu 112/73 dengan pernapasan 91, jadi normal. Ya ibu, terima kasih. Itulah pemeriksaan tanda-tanda vital kami. Dan pada saat ini kami akan melakukan pengkajian kepada ibu. Jadi kami akan mau sedikit bertanya-tanya kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pengkajian. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ya, umur Ibu berapa? 20. Ibu dari suku mana? Maluku. Agama Ibu? Kristen. Alamat tinggalnya Ibu di mana? Ya. Sekarang keluhan apa yang Ibu rasakan? Bisa menggerakkan anggota tubuh. Apakah dahulu Ibu mempunyai penyakit stroke? Apakah keluarga Ibu mempunyai riwayat stroke? Tidak. Oh iya, terima kasih Ibu. Terima kasih ibu. Punten. Jadi Ibu, kami menganjurkan Ibu melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan diri Ibu. Jadi ibu bisa mulai menggerakkan tangan dan kaki ibu secara perlahan, bisa mulai memegang sesuatu sesuai kemampuan ibu. Jadi ibu bisa mulai memegang gelas atau sebagainya. Namun jika belum bisa, jangan dulu dipaksakan. Bisa menghubungi kami perawat di ruangan perawat, bisa menekan tombol di belakang. Ya baik ibu, demikianlah pengkajian kami, dan terima kasih untuk waktu dan selamat siang. Hai teman-teman generasi penerus bangsa. Nah, siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Berbicara mengenai program studi keperawatan, seperti yang kita ketahui bahwa prodi ini menjadi salah satu jurusan favorit di Indonesia. Bahkan lulusan dari prodi keperawatan sangat dibutuhkan di setiap negara-negara dunia termasuk Indonesia. Mengingat di kondisi pandemik COVID-19 sekarang, negara butuh banyak tenaga medis. Nah, untuk itu, bagi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Semua bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK dan yang mau mendaftar kuliah dengan jurusan kesehatan, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang ingin kuliah keperawatan, bisa masuk di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena fakultas kami sudah terakreditasi B. Jadi jika teman-teman yang ingin masuk kuliah keperawatan bisa masuk di fakultas kami. Terima kasih.